Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Semangat ya. Salam dan bahagia. Saya di sini mengundang Bapak Ibu sekalian dalam rangka sosialisasi budaya positif ini untuk memenuhi tugas saya dalam pendidikan program guru magang ini. Jadi hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang mau menyempatkan hadir ke sini untuk membantu saya memenuhi tugas ini. Baik, sebelum kita mulai, baiknya kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Setelah kita mengucap basmalah, alangkah baiknya juga jika kita buka dengan doa. Baik Bapak Ibu sekalian, adalah doa agar kelancaran acara ini dapat berjalan dengan baik dan materi yang nanti disampaikan bisa sampai langsung ke Bapak Ibu sekalian. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya saya sangat mengapresiasi hari ini Bapak Kepala Sekolah memberi dukungan yang sangat-sangat besar kepada saya sebagai CDD di sini. Untuk itu kepada Bapak Dhani Irawan, saya ingin Bapak berkenan untuk memberikan kata sambutan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan bagi kita seluruh semua pada pagi hari ini kita berkumpul dalam kegiatan sosialisasi budaya positif yang dibawakan oleh guru kita, calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Yulina Abdisari. Salam berikan salam satu dan kegiatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berbahagia selama berbahagia kelak kehadiran kita mendapatkan satu Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya Bapak saya jaga. Kemudian saya harapkan pada kegiatan kali ini dapat kita ambil pelajaran atau apa yang disampaikan oleh Ibu kita, Bu Arti, dan seterusnya. Beliau sedikit ya tentang budaya positif. Kalau kita jaga di sekolah kita, memang budaya positif ini tidak bisa kita masyarakat sendiri perlu kolaborasi antara semua masyarakat. Budaya positif itu apa? Budaya positif yang saya lakukan itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang bisa kita terapkan di sekolah. Maksudnya gimana? Maksudnya itu nilai-nilai yang kita sepakati
kita yakin itu bernilai positif, bernilai benar. Itu yang harus kita terapkan. Budaya positif ini tidak dapat kita terapkan secara instan. Memang perlu tauladan dari kita, dari guru, sehingga siswa itu mampu mengambil atau mampu memiliki kesadaran secara benar terhadap budaya positif. Jadi Bapak Ibu, guru itu selain mengajar, juga tugasnya adalah memberi tauladan kepada siswa, ya, memberikan tauladan, suri tauladan yang baik, membina, mendidik dengan penuh kasih sayang. Dari guru juga diharapkan mampu menuntut murid agar berperilaku sesuai dengan nilai yang ada di tujuan pendidikan nasional kita. Apa itu? Sekarang terselip dalam profil pelajar Pancasila. Rasa Bapak Ibu sudah paham ciri-ciri atau profil pelajar Pancasila. Ada 6 yang ada. Kemudian ya, harapannya penerapan budaya positif di sekolah ini tentu mampu memberikan pembelajaran tidak hanya kepada kawan-kawan guru, tapi intinya adalah kepada para siswa. Ya, kita harus kepada pembelajaran pada murid. Sehingga budaya positif itu memberikan dampak kepada semua warga. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita nanti dengarkan baik-baik apa yang disampaikan Ibu Agni dalam hari ini, yaitu sosialisasi budaya. Mungkin ini aja dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, kita mau agak-agak stretching dulu ya. Ya, boleh berdiri dulu, Bapak Ibu sekalian, biar lebih fresh, biar nggak tegang, dan juga suasananya jadi santai, ya. Jadi, instruksinya adalah ketika saya bilang 1, tangan kanan seperti ini. Nah, 1. Ketika saya bilang 2, tangan kiri seperti ini di tangan teman. Ya, boleh diatur jaraknya Bapak Ibu ya, biar nyaman ya. Kita lagi ngomong ya. Kita mau tengah-tengah kali ya, kasih aja. Jadi kita 1, 2. Ketika saya bilang 3, silakan Bapak Ibu untuk tidak tertangkap oleh temannya. Yang 1, targetnya adalah menangkap tangan temannya. Bisa ya? Ini boleh nangkep ya? Iya. Nangkep lagi. Gitu ya? Oke. Aku jangan bikin semua. Kita lakukan ya Pak. Dua ya, masih 2 ya. Nempel
Angkat nggak kuat. sebagai tugas program pembangunan. Nah, berdirinya saya ini bukan berarti saya kalau paling tahu, bukan berarti saya yang paling pintar, bukan berarti saya yang paling segalanya, itu konsepnya yang baik. Ini hanya menyampaikan apa yang saya pelajari di program guru generasi ini, dan ini merupakan tugasnya kami. Jadi jangan jadinya merasa bahwa oh saya hari ini di gurunya nih sama kami, nggak itu ya, kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan adanya budaya positif di sekolah. Baik, apa yang budaya positif itu sosialisasinya? Sebenarnya budaya positif ini adalah berasal dari filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Bahwasanya pendidikan menurut beliau adalah pendidikan yang bisa menuntun anak. Jadi kalau yang dikatakan itu merdeka belajar bukan berarti siswanya itu merdeka belajar saja dibiarin tidak dituntutkan. Jadi menurut beliau adalah pendidikan itu yang bisa cakap membuat pemerintah dirinya sendiri. Jadi kita menuntut anak agar anak ini cakap bisa memerintah dirinya sendiri tanpa harus kita perintah, mereka udah belajar. Tanpa harus kita perintah, mereka udah tertib. Tanpa harus kita perintah, mereka udah ngerti tugas. Nah, itulah tugasnya pendidik menurut filosofinya beliau. Gitu. Seperti kita mengajari anak kita yang jalan, kan kita ngomong ya Bapak Ibu, nggak mungkin kita sehatkan. Jalan, kan kayak gitu kan. Tapi berdiri dulu nak, ayo coba satu langkah. Seperti itulah pendidik yang sebenarnya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, konsep ininya ada beberapa subtopik di sini ya Bapak Ibu.
banyak, tapi nanti kita singkat. Nah, ini berangkat dari pembelajaran dengan Pak. Kalau dulu caranya menyusui sekolah, kita itu diketok dulu kepala sama guru, ya diketok dulu baru potong buku, diketok dulu baru ngerjain tugas. Benar nggak? Nah, itu paradigma lama. Jadi yang namanya merdeka belajar itu nggak itu lagi paradigmanya. Pembelajarannya sudah berubah. Jadi guru juga sekarang dituntut untuk bisa belajar bagaimana mendidik dengan paradigma baru. Nggak seperti dulu lagi teriak-teriak, 7.15 bagus. Nggak gitu. Selama ini kan bisa gitu ya. Bener kan? Lagi di sebelah sana udah teriak, enggak, ini benar-benar 7.15 sama kan? Jadi sebenarnya Bapak Ibu enggak salah. Saya bilang itu paradigma lama. Ya, kita sekarang bagaimana mendidik supaya anak sadar sendiri, terpikir mandiri. Nah, bagaimana caranya? Mempelajari sesuai dengan yang sekarang lagi digajikan, yaitu namanya profil banyak Pancasila. Nah, sebenarnya juga ini yang dikatakan miskonsepsi teori kontrol. Selama ini sebagai seorang pendidik, bahkan saya sendiri sebagai seorang guru, sering miskonsepsi terhadap teori kontrol. Kita merasa ilusi seorang guru itu bisa mengontrol murid. Benar nggak? Saya tuh guru, saya bisa mengontrol murid. Nah, ini teori kontrol ada beberapa ilusi dan ilusi ini bisa dirasakan ya. Karena saya sendiri juga merasa saya masih berilusi. Ilusi itu berarti itu masih gaya-gaya, itu nggak kenyataan. Satu ilusinya adalah guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya yang mengontrol murid itu bukan kita, melainkan diri mereka sendiri. Karena seperti kita Bapak Ibu, kita yang mengontrol diri kita. Kita mau makan, kita mau bersama, kita mau ini. Jadi bukan karena aku sebenarnya. Itulah ilusi pertama. Yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita merasa saya aja, berarti merasa berilusi. Saya selalu bilang sama siswa yang merokok, kamu kalau merokok, kesehatan kamu bisa terganggu. Sebenarnya itu penguatan positif kan, tapi itu nggak efektif. Itu ilusi. Karena sebenarnya dia sendiri yang bisa merubah dirinya, bukan saya. Jadi itu ilusi. Ilusi ketiga, kritik membuat merasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kita sering nggak bilang siswa itu, kamu mau sekolah ya, jadi tugas. Kamu mau jadi apa? Sering. Kamu mau jadi kritik kan? Kritik kan? Kalau kita mau kritik, nanti dia berubah. Itu hanya ilusi. Yang keempat, orang dewasa berhak memaksa. Kita merasa dewasa dari murid. Jadi kita berkata murid, saya itu karena masih berilusi itu. Ini berkata dulu waktu padahal sebenarnya ilusi Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang dikatakan tadi bahwa dulu kita itu menerima stimulus respon, tetapi sekarang namanya pendekatan teori kontrol. Kalau dulu kita selalu bilang sama murid, kamu kalau nggak tugas, kalau saya kamu harus rajin ini itu. Berarti kan ada stimulus di situ kan? Itu bisa mengontrol murid. Itu hanya ilusi. Sebenarnya yang mau kita paparkan adalah teori kontrol. Itulah nanti yang bisa menciptakan motivasi dia sendiri untuk bisa mengatur dirinya agar mandiri dan bertanggung jawab. Nah, inilah yang dimaksud dengan disiplin positif Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak dari tadi, kita sebenarnya sudah memberikan tentang disiplin positif bahwa benar yang dikatakan Pak dari disiplin positif itu sebenarnya kita membiasakan kita untuk bisa mandiri sendiri. Tapi ada teknik-tekniknya. Bukan berarti kamu duduk, kamu diam, kamu nyuruh, enggak.
tahun itu bahwa pelajaran saya yang sering digaung-gaungkan di sekolah, bagaimana siswa bisa beriman dan bertakwa, mulia. Kalau toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, itu termasuk namanya primary years program. Kemudian keterampilan itu, jadi bagaimana bisa mereka itu dapat dipercaya masyarakat, dapat menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Ini namanya di life skill. Itu berarti mereka banyak keterampilan hidupnya di masyarakat, di rumah, di sekolah, ya Bu. Nah, itu semua terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Logikanya, bagaimana orang bisa mau mengatur dirinya sendiri atau mau diatur dengan keyakinan sekolah kalau 5 kebutuhan ini tidak dipenuhi. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Dia masih lapar Bapak Ibu. Ya kan? Ada anak-anak kita yang setiap harinya uang jajan itu nggak dapat dari rumah. Ada yang mama bapaknya bercerai. Satu diurus siapa, uang bulannya dikasih. Bertahan hidupnya aja nggak terpenuhi. Gimana dia mau memenuhi dirinya sendiri di sini? Seperti senang diri kan pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini saya jumpai di anak SMA kita dan anak SMA. Mereka merasa kasih sayang sama mama, sama bapak mereka. Sering tuh kasus yang rontok, kasus yang mereka video call seks. Tapi kan kemarin kasus video call seks di SMA. Sekali saya tanya, saya gali, namanya ujungnya adalah hati. Nah, diperhatikan sayangnya nggak ada, jadi hubungannya nggak terpenuhi. Gitu ya, yang menyebabkan perilaku manusia nggak terpenuhi. Yang ketiga, penguasaan, dia nggak mampu. Anak-anak mungkin nggak percaya ya, sebenarnya karena mereka males, tapi kan nggak ngerti. Itulah kadang-kadang artinya nggak ngerti, nggak ikhlas saya bilang. Yang keempat, kebebasan. Ini sering terjadi sama anak. Saya pernah ada di SD kelas 3, bahkan di Palu. Mereka itu bosan dengan ruangan 3x4 atau 4x6 ruangan kelas mereka bosan. Nggak bebas belajarnya nih, nggak bebas belajarnya tuh. Jadi sering tuh diajak keluar, walaupun cuma nanam apa ya, rumput-rumput Jepang di lingkungan sekolah. Sering diajak keluar, cuman belajar jual beli. Nah itu jadi dia kadang ada anak-anak yang dia sebenarnya bosan pengen suasana baru. Kalau kita di kelas anak SMP juga ya kita pasar gitu ya. Nah itu bisa kita siasati dengan apa? Siasati dengan ya teknologi, video pembelajaran, itu ya nggak bosan, jadi mereka bebas dan mengekspresikannya juga nggak perlu harus tugas ditulis, tapi bisa jadi ayo mak buat video yang nak di rumah, misalnya pembelajaran apa itu aja nak ambillah cekung-cekung yang dipakai, emang pembelajarannya bagaimana dia bisa jadi kakak, nah gitu kan bisa di videoin, dijadiin orang tugas, jadiin video TikTok atau apa. Nah mereka tuh pengen sebenarnya bebas mengekspresikan seperti itu, bukan mereka nggak ngerti, tapi ya itu dia butuh dituntut itu saja. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah jadi kalau anak-anak belajar senang, belajarnya happy, pasti enak suasana. Karena seperti tadi Bapak Ibu bisa menerapkan SDG. SDG bahasa Indonesia. Nah ini 50 tahun dasar manusia. Kemudian ada motivasi berperilaku. Ada manusia yang inginnya itu ada motivasi intrinsik
masih belajar untuk jadi guru yang nggak mendukung. Tapi sebenarnya ya itu memiliki dampak negatif sebenarnya. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu dia terencana, murid tetap dibuat tidak nyaman tapi dia terencana. Kemudian sikap gurunya itu selalu memonitor murid. Jadi misalnya ada anak yang nggak ikut, kalau bapak itu mengukurnya gimana? Kalau gurunya anak nggak ikut, itu dihukum mana? Kasih waktu pada saat itu juga. Kalau ini nggak apa ya, biar ini biar ada yang terasa. Yang bermanfaat, hukumannya bagus ya, hukumannya yang positif ya. Kalau Mariati gimana? Itu pada surat. Ya, tapi konsepnya tetap hukum ya sebenarnya ya. Nah, sebenarnya kalau konsep hukuman dan konsekuensi itu yang saya masih dikasih kalau yang dikatakan hukuman, keliling kamu 5 kali lapangan. Jalan jongkok 10 kali bolak-balik. Tapi kalau konsekuensi, kamu telah berapa 15 menit. Konsekuensinya adalah kamu tunggu 15 menit, kawan-kawan dari istirahat, kamu masih di dalam kelas 15 menit. Itu konsekuensi. Beda ya, beda. Itu bisa terwujud kalau kita menyepakati di awal kelas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah keluar kelas, bisa lah nanti mudah-mudahan dipraktekkan yang akan kelas nanti di akhir ada. Itu disepakati di awal. Jadi kalau misalnya saya masuk sebagai ibu, kamu jadi konsekuensinya adalah nanti di break terakhir nggak boleh keluar-keluar. Ya harus tunggu dulu 15 menit, tapi harus memonitor dulu, ya kan? Karena konsekuensi harus selalu memonitor murid. Jadi beda hukuman, beda konsekuensi. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi dari murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus kolaborasi dengan murid untuk menciptakan sendiri. Yang paling baik di antara ketiga ini adalah restitusi. Karena kalau hukuman dan konsekuensi itu sama-sama berdampak negatif, murid akan merasa dia itu salah banget, nggak bisa dibetulin lagi. Saya udah salah kali. Awal tapi kita masih dalam gini ya, saya juga masih dalam dua hukuman dan konsekuensi. Untuk ke restitusi, jadi restitusi itu kita ada kolaborasi Bapak Ibu. Kamu tadi kesalahannya apa? Terus kamu bagaimana memperbaiki? Kolaborasi biar dia sendiri nanti bisa menemukan bagaimana dia seharusnya gitu. Nah itulah nanti yang dikatakan insan merdeka, makanya namanya merdeka belajar. Nah ini adalah dari salah satu teori inti di disiplin positif, yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah Bapak Ibu boleh lihat kira-kira sama Bapak Ibu di posisi kontrol yang mana. Kalau saya sih sering pemukul ya, teman juga ya. Nah kalau pemukul nih ya, siswa tidak melakukan ribut lengkap saat upacara bendera. Kalau pemukul dia bilang kamu potret bendera sama hukum seperti itu. Dan kita sering yang silakan jalan jongkok 10 kali. Kalau dia membuat bersalah, dia akan bilang berapa kali harus saya beritahu kamu udah mengecewakan saya. Dia itu buat bersalah. Atau ini juga sering saya lakukan. Saya merasa mempelajari ini juga saya berkata sama diri saya sendiri. Saya sering melakukan kayak kamu tuh gak kasihan ya sama orang tua kamu. Kamu cari kamu di sini, baru gak bilangin orang tua kamu cari nafkah di luar sana, uang jajan kamu, uang paket kamu, membuat rasa bersalah. Dua-duanya gak bagus untuk ibu. Oke, nah kemudian yang ketiga, kalau kita
sesuatu, karena dia merasa jadinya dekat dengan kita. Oh nggak apa-apa kok sama isi itu, oh kayak aku kok dia nggak apa-apa, nggak dihukum, nggak sebenarnya. Oke, kemudian jadi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sering juga ya kita lakukan, saya juga sering. Kamu kan bisa mengerjakan setelah upacara, kamu beli berikutnya. Saya pernah melakukan itu, saya suruh anak pulang, saya di rumah. Jadi mari kita berkaca masing-masing dosanya, keempat posisi kontrol guru yang tadi itu tidak diharapkan untuk membudayakan disiplin positif di sekolah. Jadi itu kalau budaya yang diharapkan adalah jadi seorang manajer, ya. Nah, kalau kita jadi seorang manajer, kita akan bilang apakah kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Nah, itu harus kita bilang sama murid yang melakukan kesalahan. Kalau kita sebagai manajer posisi kontrol sebagai manajer, nggak kita hukum, nggak kita buat salah, tapi kita suruh dia berpikir gimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu. Dan ini adalah posisi yang paling baik dari seorang pendidik. Mari kita tes sedikit tes. Kalau misalnya ada seorang pendidik mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira dia posisi kontrol yang lemah, yang pemantau, yang pembuat rasa bersalah, atau yang terbuku. Apa cara menyelesaikan masalah ini? Manajer, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dan kamu mengatakan konsekuensi ini pemantau. Nah, di sini pentingnya adanya keyakinan kelas supaya kita bisa menjalankan budaya positif ini sekolah. Apa yang keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Jadi dalam proses belajar Bapak Ibu tidak ada lagi namanya peraturan. Jadi kita tidak tahu apa peraturan. Karena murid punya skema dalam otak, peraturan itu untuk dilakukan, bukan untuk ditaati. Jadi kalau dalam menerima belajar, mindsetnya adalah bukan peraturan, tapi keyakinan sekolah, keyakinan yang sudah menjadi suatu kesepakatan. Jadi murid tanpa harus dihukum, tanpa harus dibuat rasa bersalah, dia udah tahu sendiri tuh. Oh iya, nanti udah aku. Tadi harus berarti aku harus berguna gitu. Makanya tadi targetnya adalah menjadikan murid mandiri dan bertanggung jawab. Keyakinan kelas, apa kita memiliki peraturan? Bagaimana kalau pakai helm, kira-kira Bapak Ibu pakai helm itu supaya tidak ditangkap polisi atau supaya apa? Supaya ditangkap polisi, supaya aman, betul. Artinya dia sudah yakin, ya kan? Nah itu sudah sampai ke tahap yakin. Itu tadi motivasi intrinsik supaya aman. Dulu untuk COVID kita itu harus pakai masker. Betul kan? Saya aja nih, apa sih masker? Mahal saya beli masker. Udah gitu maskernya mahal lagi di COVID. Emang gini. Kalau sekarang, kalau naik motor atau naik sepeda motor, nggak mungkin nggak ada itu sama mulutnya. Alasannya apa? Berubah nggak? Ya, berubah ya. Kalau paksaan dari pemerintah harus pakai masker, tapi ini peraturan jangan. Terakhir juga dari sebuah keyakinan akan kesehatan dan kenyamanan kita juga ya, nggak lulus, nggak lulus segala macam gitu ya. Nah itu lagi ya yang dimaksud dengan keyakinan. Jadi adanya suatu keyakinan yang kita ciptakan, nggak lagi namanya peraturan. Membentukkan keyakinan kelas ini sifatnya abstrak. Memang abstrak itu artinya ya berarti nggak ada paper pun
mungkin bahwasanya masuk 7.15 kalau misalnya telat dan maaf kan gitu, dia udah tahu budayanya sendiri. Nah, berupa pernyataan universal ini Bapak Ibu ada gambarnya di sini adalah kertas post-it, nanti boleh dipraktekkan di kelas masing-masing kalau yang paling kelas. Nah, jadi pentingnya kita membentuk keyakinan kelas ini agar disepakati bersama. Kita masuk jam berapa, kita hadir di sekolah jam berapa, kita duduk tertib di sekolah jam berapa, tidak ada boleh yang di kantin. Nah itu, jadi disepakati kalau nanti tekniknya adalah dengan kertas post-it. Kertas post-it ini yang bisa difoya dan ditempel di kelas masing-masing. Targetnya dari sosialisasi ini adalah mudah-mudahan bisa tercapai ini di kelas masing-masing, bisa ditempel. Kalau misalnya nanti pengadaan kertas post-itnya nggak ada, kita minta padani ya. Saya notoknya di sini ya. Saya notok langsung di sini. Mudah-mudahan diadakan supaya lebih baik ya. Jadi ditempel di kelas masing-masing, ada kertas karton, kertas post-it. Disepakati bersama aja Bapak Ibu. Kita harus hadir jam berapa, bagaimana selayaknya di kelas. Di kelas itu bagaimana satu ngomong, yang satu diam, itu kan ya. Nah kita sepakati sama murid, kita kolaborasi sama murid. Artinya murid boleh memberi undangan. Jadi jangan kita semua. Handphone misalnya, handphone itu boleh dibawa, misal ya. Misal handphone boleh dibawa, tapi titip dulu ke saya wali kelas. Kan peraturan di SMP kita kan belum boleh ya, mudah-mudahan nanti boleh dan bisa belajar pakai teknologi katanya. Nodong lagi. Nodong lagi ya kan. Jadi itu pentingnya disepakati dulu di awal pelajaran, kemudian nanti bisa dibicarakan di sini. Udah kalau sudah disepakati, setiap murid melakukan kesalahan dia tahu sendiri tuh. Oh iya, kemarin tuh peraturannya ini. Dia tahu sendiri konsekuensinya gitu. Jadi dia diharapkan jadi mandiri dan bertanggung jawab dari saya. Itu namanya keyakinan kelas. Nggak lagi namanya peraturan kelas. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah penyelesaian masalah. Jadi kita kalau mau menyelesaikan masalah yang terjadi sama murid, sebaiknya memakai teknik ini. Teknik segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya sudah menerapkan ini kemarin itu karena tagihan tugas juga di program. Saya juga belajar tentang ini. Awalnya dulu saya nggak tahu apa itu segitiga restitusi, tapi setelah belajar memang efektif. Saya rasa. Saya sudah sampaikan ke kelas 8, kemarin kami buat video. Ada murid kelas 8 yang berangkat dan diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ada murid juga yang sering terlambat diselesaikan dengan teknik segitiga restitusi. Jadi yang pertama kalau yang sering terlambat itu saya sampaikan adalah yang pertama saya stabilkan dulu identitasnya. Menstabilkan identitas murid ini maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya dia sering terlambat itu kita bilang ya kamu kenapa terlambat? Oh, ban saya bocor atau saya nggak ada kendaraan atau saya telat bangun. Kita stabilkan dulu identitasnya dengan bilang apa? Wajar sih, namanya juga manusia ya. Sesekali telat bangun. Itu dalam teknik merdeka belajar. Kalau selama ini kan kita makanya setting HP-nya, saya juga gitu kalau ini ya. Saya makanya setting langsung. Jadi nggak boleh langsung ke tahapan itu. Jadi kita stabilkan dulu dia. Kita rasionalkan dulu lah emosi dia. Dia juga ngerti kok dia telat. Dia juga ngerti kok dia salah. Jadi kita stabilkan dulu. Ya memang setiap orang bisa sih melakukan kesalahan, bisa kita jelasin. Nah, kemudian yang kedua, validasi dulu tindakan yang salah. Jadi menurut kamu salahnya di mana? Kan dia bilang iya, saya sering telat.
tidurnya jam 2, jam 3. Akhirnya kan dia bilang sendiri kan masalah dia. Jadi nggak kita yang bilang. Selama ini kan kita tahu ya, dia tugas orang lagi, mau jadi apa? Banyak kita yang ngomong sama itu ya. Jadi kalau kalian tindakan maka itu dia sendiri yang tindakannya apa, dan dia sendiri nanti yang akan menyadari bahwa itu salah. Jadi saya marah sama dia, saya kesal sama dia. Buku saya dipoin. Nah kita sadar yang wajar sih manusia memang punya sifat kesal ya. Kalau kita validasi, terus kamu apa yang kamu lakukan sama dia? Saya marah. Nah kan dia sendiri yang bilang kan, saya marah, tuh, saya pukul, saya hajar dia. Itu kan dia sendiri yang bilang. Menurut kamu itu sebuah kesalahan? Kita bilang gitu aja. Jadi bukan kita Bapak Ibu yang mengatakan bahwa kamu salah nih, gak gitu nih, gitu. Jadi itulah sisi dari institusi. Murid sendiri yang akan hilang gitu kesalahannya. Dan solusinya nanti dia cari sendiri. Caranya yang penting dalam menanyakan keyakinan kita tanya keyakinan. Menurut kamu memukul teman, memarahi teman sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Kan tadi udah kita tulis ya di papan, dipraktekkan ya nanti ya. Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Jadi ada lagi nanya kan, menurut kamu kalau kamu bangun etika sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu kalau kamu sering telat sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Kan pasti dia jawab sendiri. Gitu kan? Jadi kamu mau nggak mengenai kesalahan kamu? Kita coba bilang dulu. Nanti kan dia tergali sendiri solusinya dari dia. Saya harusnya gini, saya harusnya gini. Nah, kita coba bilang, bagus itu. Udah seperti itu. Namanya juga manajer ya. Manajer tuh gitu. Jadi posisi manajer itu dia akan menyelesaikan masalah dengan segitiga eksekusi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ini dia yang saya jelaskan tadi. Nah, bentuknya adalah penerapan program disiplin positif dan yang guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Jadi kitanya dulu sih sebenarnya. Kitanya dulu yang buat diri kita itu ya layak diteladani. Kayak merasa yang tidak berkeluarga ini datang ke waktu itu bukan karena takut dimarahi yayasan, bukan karena takut ditulis di ruang tamu, tapi karena memang saya merasa bahwa harus menjadi teladan saya duluan gitu. Karena di tengok murid itu ada rasa malu. Nah itu yang tadi maksudnya standar kepribadian, profesional dan sosial. Karena ya itu tadi namanya juga udah memutuskan untuk jadi guru, memutuskan untuk jadi pendidik. Mau nggak mau, suka nggak suka, senang nggak senang, ya harus mau untuk bisa diteladani. Nah itu dia yang baik memang guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Tadi posisi kontrol yang baik adalah semangatnya apa? Manajer ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah standar pendidikan nasional kita ya, Ibu ya. Nah ini tidak usah dilihat ya Ibu ya. Cukup sekian itu saja penjelasannya. Saya harapkan sosialisasi ini bisa sama-sama kita belajar. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak ada maksud untuk menggurui segala macam nah, ini untuk memenuhi tugas program penggerak dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita